محمد يا ربي صلي وسلم اللهم صلي محمد يا ربي صلي عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جل وعيراتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الوفاء دمي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع
مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العظيم. أن أكون
فمن اهتدى lagi wa an atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man shalla fa qul wa man dhalla fa qul innama ana minal mundirin wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Surat Al-An'am delapan enam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi. Jadi Allah itu menjadikan malam itu untuk liyaskunu fihi, untuk sakinah. Sakinah itu untuk tenang, untuk bisa istirahat dengan tenang malam itu. Yarau, perhatikanlah. Apakah kalian tidak memperhatikan? Anna ja'alna al-lail, sesungguhnya Allah itu menjadikan malam liyaskunu fi, untuk istirahat bagi kalian. Jadi kalau malam itu dijadikan oleh Allah untuk hambanya, agar bisa hambanya itu beristirahat dengan tenang. Wan nahara mubsira, dan siang untuk menyinari maksudnya untuk mencari nafkah, untuk bekerja. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun, sesungguhnya di dalam hal demikian itu adalah terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Jadi sampean harus bisa memanage waktu. Tatkala kita siang hari kita bekerja keras banting tulang untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga. Namun kalau malam hari pergunakan sebaik-baiknya untuk beristirahat dengan keluarga, beristirahat, bercengkrama, pokoknya sakinah. Di malam hari itu dijadikan sakinah oleh Allah, terus bisa istirahat, biar nanti waktu sepertiga malam biar bisa mendirikan sholat tahajud. Sampean kalau kerja kadang lembur, berarti itu udah tanda bahwa sampean harus bisa memanage waktu. Istirahatlah, jadikanlah tempat istirahatnya itu apa? Sholat. Jadi waktu sholat itu, tatkala sampean masuk shift siang misalkan atau shift sore, jadikan tempat istirahat kalian, jadikan istirahat kalian itu pada waktu sholat. Jadi sholat itu kata Kanjeng Nabi tempat untuk istirahat yang utama. Jadi sholat itu untuk ngecas, untuk menyambung batin kita, ruh kita, semangat kita kepada Allah, biar ditambah lagi girohnya dalam bekerja, girohnya juga dalam beribadah, biar juga ditambah lagi. Wa yauma yanfahu fis-sur, nanti sampean akan menemui di akhir zaman itu ada sebuah hari yunfahu fis-sur, yang mana akan ditiup
Apa yang ditiup? Sangkakala. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Maka akan takut, akan kaget apa-apa yang ada di langit dan di bumi, illa man sya Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi besok itu tatkala sangkakala itu ditiup, tanda rusaknya dunia ini, tanda hancurnya alam ini, itu semua akan merasakan kaget. Orang yang hamil akan keguguran, seorang ibu yang sedang menyusui akan meninggalkan anaknya. Semua akan mencari tempat untuk berlindung dari kejadian itu. Jadi gemuruh, tiupan sangkakala, angin kencang, bumi bergoncang, gunung-gunung bagaikan kapas. Pasti itu akan datang, tapi nanti di akhir zaman. Sekarang kan akhir zaman, Pak. Ya, tapi semoga kita enggak mendapati hari kiamat itu, ya. Mati duluan. Jadi semua makhluk akan merasa ketakutan illa man sya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pasti ada seseorang yang dibuat sama Allah itu tenang. Siapa itu? Orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah. Wa kullun atauhu da'irin, semua akan merasa tunduk dan pasrah, takut datang kepada Allah untuk pasrah, memasrahkan diri, sudah nggak bisa kemana-mana, sudah mati semuanya, kecuali yang niup sangkakala. Siapa yang niup sangkakala itu? Malaikat Israfil. Habis ditiup semua, hancur, lebur, mati semua makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Baru itu malaikat Israfil juga dimatikan oleh Allah. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Wa taral jibal, dan kalian akan melihat gunung-gunung tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu akan melihat gunung-gunung yang dulunya anteng sebagai pasak bumi, ya. Kalau secara biografi itu sebagai paku bumi gunung itu, ya, biar lempengan bumi tidak berjalan dengan cepat. Tamurru marras sahab, padahal besok itu tatkala ditiup sangkakala itu gunung-gunung itu berterbangan seperti sahab, seperti kapas, seperti awan, ya, awan berjalan. Subhanallahul ladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Itulah ciptaannya Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Innahu khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu khabirun, maha detail, perhitungannya sangat detail. Bima ta'malun, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Manja abil hasanati falahu khairum minha. Siapa-siapa orang yang datang dengan membawa satu kebaikan, falahu khairum minha, maka Allah akan membalasnya lebih baik dari yang ia kerjakan itu. Jadi kalau kita mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan membalas dengan lebih baik. Ada juga di ayat lain, manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa-siapa orang datang dengan membawa satu kebaikan, falahu, maka miliknya
asru 10 amsalihha, 10 kali lipat dari kebaikan yang ia bawa, yang ia kerjakan itu. Jadi kalau sampean mengerjakan satu kebaikan bermanfaat bagi orang, satu kebaikan saja, maka akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Itu minimal itu. Akan dibalas 10 kali lipat. Ada di sebuah kisah sufi Rabi'atul Adawiyah, itu suatu pagi dia mensedekahkan satu piring miliknya kepada orang yang membutuhkan. Jadi dia pagi-pagi Rabi'atul Adawiyah itu mensedekahkan satu piring miliknya. Terus tatkala masuk waktu zuhur, ada seseorang datang ke rumahnya membawa 8 piring untuk diberikan kepada Rabi'atul Adawiyah. Namun Rabi'atul Adawiyah menolaknya. Terima kasih. Jadi orang membawa 8 piring ditolak sama Rabi'atul Adawiyah. Namun tak kala sudah masuk waktu maghrib, ada orang membawa 10 piring yang akan diberikan kepada Rabi'atul Adawiyah. Apa yang terjadi sama Rabi'atul Adawiyah? Yang 10 piring tadi diambilnya dan berkata, kalau yang 10 piring ini rezeki dari Allah, ini yang diberikan ke aku, katanya. Kalau yang 8 piring tadi bukan dari Allah, katanya. Karena Allah berjanji, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa-siapa orang yang berbuat baik satu aja, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali kebaikannya itu. Jadi yang dipegang sama Rabi'atul Adawiyah itu adalah ayat ini. Jadi tatkala dia bersedekah 1 piring, maka minim Allah Ta'ala akan membalasnya 10 piring. Jadi kalau sampean bersedekah 1000 dengan mantap, akan dibalas 10.000. Kalau sampean sedekah 10.000 dengan mantap, minim akan dibalas 100.000. Kalau sampean dalam 1 bulan coba sampean sedekah 5.000 aja, 5.000 ping 30 hari itu 150.000. 150.000 itu diajak traktir temannya nggak cukup. Ya tuh. Coba sampean didawamkan setiap hari, setiap pagi sampean sedekah minim 5.000. Kalau 10 Pak, monggo kasihkan sama orang, berikan nasi pecel, berikan ayam geprek yang 5.000-an dapat 2. Sampean sedekahkan sama orang-orang yang butuh. Tukang sampah, bukan tukang sampah itu ya, tukang bersih itu. Tukang sampah kita yang sering buang sampah ya. Jadi kalau kita berbuat baik satu kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Wa hum min faza'in yauma idzin aminun. Dan orang yang melakukan kebaikan itulah yang tatkala datangnya hari kiamat yang mengejutkan, yang menakutkan, mereka itu merasa aman, tenang. Orang yang beriman itu ciri-cirinya tenang, tidak rusuk, tenang, tidak mencal-mencal gitu, kayak kucing ketahuan menyolong gitu, santai, tenang gitu. Wa man jaa bisayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar. Nah, ini apabila ada orang datang dengan membawa satu kejelekan, kejahatan, maka fakubbat wujuhuhum finnar, maka dinyungsepkan sama Allah itu, disungkurkan sama Allah itu apanya? Wajahnya finnar. Wajahnya ini yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka, diterjun bebaskan. Hal tudzawna illa ma kuntum ta'malun. Pokoknya Allah itu kalau masalah kejelekan itu enggak melebihkan enggak. Kalau kejelekannya itu 1, Allah akan balas 1. Namun kalau kebaikan
Allah akan balas 10 kali lipat. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil ladzi harramaha. Jadi sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembah yang punya baldah, yang punya negeri apa? Negeri Mekah. Siapa yang punya Mekah itu? Allah. Harramaha, yang telah memuliakan negeri itu, walahu kullu syai', dari segala sesuatu. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku disuruh tunduk dan patuh sebagai seorang yang muslim. Wa an atluwal Qur'an, dan aku diperintahkan juga bersungguh-sungguh untuk apa? Atluwal Qur'an, untuk tilawah, untuk membaca Al-Qur'an. Agar apa? Fa manihtada fa innama yahtadi, maka orang yang diberi petunjuk tadi melewati wasilah dibacakannya Al-Qur'an, fa innama yahtadi li nafsi, maka orang yang mendapatkan petunjuk tadi sesungguhnya untuk petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla faqul innama ana minal mundharin, dan orang yang dhalla, yang tersesat, dia akan tersesat. Faqul innama ana minal mundharin, maka katakanlah ya Muhammad, aku ini hanya seorang pemberi peringatan. Jadi Allah memerintahkan Kanjeng Nabi itu hanya untuk mundirin, untuk memberi peringatan bahwa besok akan ada hari pembalasan. Jadi tatkala kita diberi petunjuk lewat tilawatul Quran, berarti diberi petunjuk itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Orang yang tidak diberi petunjuk maka disesatkan sama Allah. Man dhalla, maka Al-Quran itu juga bisa menjadi apa ya, supaya orang juga bisa dhalah, juga bisa tersesat, menjauh dari Al-Quran, karena tidak memuliakan Al-Quran, tidak membuat Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka akan tersesat karena mengingkari Al-Quran. Wa qulil hamdulillah, dan katakan ya Muhammad, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alhamdulillah itu afdhalud doa, alhamdulillah. Afdalnya doa itu adalah alhamdulillah. Afdhalud dzikri la ilaha illallah. Afdalnya zikir itu la ilaha illallah. Kalau afdhalud doa adalah alhamdulillah. Jadi semua puji itu milik Allah. Jadi ada 4 pujian, itu ada 4 ya. Pujian Khaliq terhadap makhluknya, pujian makhluk terhadap Khaliq, pujian Khaliq terhadap dirinya, dan pujian makhluk kepada sesama makhluk. Jadi ada 4. Jadi dengan kita tilawatil Quran, kita berharap kepada Allah agar kita selalu diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita bisa menjalankan syariat-syariatnya, bisa menjalankan perintah-perintah Allah, dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kita akan bisa bermanfaat dimanapun kita berada. Satu kali kebaikan yang kita berikan, maka Allah akan membalas minim 10 kali lipat dari kebaikan yang kita lakukan. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Siapa orang datang dengan satu kebaikan, maka baginya balasannya lebih baik dari kebaikan yang ia perbuat. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Siapa orang yang datang dengan membawa satu kebaikan,
maka miliknya adalah 10 kali lipat kebaikan yang ia lakukan. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna